Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi farmakoekonomi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu metode evaluasi farmakoekonomi, yaitu Cost Utility Analysis atau CUA. Ya, jadi di sini Cost Utility Analysis ini kita akan membandingkan antara cost dengan utility atau kualitas hidup. Jadi definisinya untuk cost utility analysis ini adalah evaluasi ekonomi untuk menilai efisiensi dari intervensi kesehatan. Ya, jadi efisiensi dari intervensi kesehatan yang akan kita lihat gitu. Utility ini adalah nilai dari derajat kesehatan atau perbaikan status kesehatan yang diukur dengan yang lebih disukai oleh individu atau masyarakat. Ya. Jadi ukuran dari utility ini adalah QALY, ya, gain atau peningkatan quality adjusted life years atau kualitas hidup. Cost utility analysis ini sebenarnya hampir mirip ya dengan cost effectiveness analysis, tetapi di sini efektivitasnya ini yang kita hitung adalah kualitas hidup. Ya. Dapat dikombinasikan beberapa outcome ke dalam satu pengukuran untuk analisis ekonomi. Ya, dan unit cost utility analysis yang sering digunakan adalah QALY. Jadi quality adjusted life years. Dan ini untuk evaluasi cost utility ini sesuai digunakan dalam manajemen penyakit kronis ya. Karena kalau penyakit kronis itu terapinya yang cukup lama dan ada resiko penurunan kualitas hidup selama pasien itu sakit. Gitu. Indikasi dilakukan CUA menurut Drummond itu yang pertama adalah jika kualitas hidup merupakan kriteria yang penting. Ya. Kemudian jika kualitas hidup itu merupakan parameter outcome sesudah survival dan jika ada hubungan antara morbiditas dengan mortalitas. Ya. Dan jika terdapat perbedaan yang luas pada outcome beberapa alternatif yang dibandingkan. Ya, jadi apabila ada kriteria itu dalam suatu penyakit misalnya ya, nah kita bisa menggunakan analisis cost utility ini. Ya. Dan di sini untuk cara perhitungan dari cost utility analysis ini adalah dengan cara menjumlahkan cost ya, baik direct cost maupun indirect cost dibagi dengan QALY ya. Jadi quality adjusted life years-nya itu dihitung berapa dan total cost-nya berapa. Kemudian nanti dibandingkan. Sehingga kita akan mendapatkan berapa jumlah yang kita keluarkan ya untuk mendapatkan satu QALY. Berikutnya adalah konsep QALY. Itu menurut Fensel and Bash Torrens ya. Ini asumsinya adalah 1 tahun dengan kesehatan penuh. Jadi pasien itu sehat sempurna selama 1 tahun itu QALY-nya itu adalah 1 ya. Kalau 1 tahun dengan kesehatan kurang optimal ya, jadi kualitas hidupnya itu menurun, itu adalah kurang dari 1 nilai QALY-nya. Kemudian kalau menurut Mehrez and Gaffney ya, the healthy years equivalent merupakan outcome yang lebih tepat daripada QALY ya. Jadi di sini adalah kombinasi dari kualitas dan kuantitas hidup. Ya, dan ini lebih menunjukkan hal yang lebih disukai dengan perhitungan trade-off antara kualitas dan kuantitas hidup. Ya, jadi kalau Fensel tadi pakai QALY ya, sementara kalau yang Mahrez ini dia menghitung kombinasi antara kualitas dan kuantitas hidup.
Berikut adalah tahapan dalam perhitungan QALYs ya. Jadi perhitungannya bagaimana ya, ada 4 tahapan di sini untuk mencari outcome berupa QALYs ini ya. Yang pertama mendeskripsikan status penyakit atau kondisi utama dari pasien tersebut ya. Penyakitnya itu bagaimana? Apakah cocok diukur dengan kualitas hidup atau tidak? Kemudian yang kedua, memilih metode pengukuran utility, ya. Yang ketiga, memilih subjek yang akan diukur utility-nya. Yang keempat, menghitung utility dan menentukan QALY. Pertama, ya, tadi mendeskripsikan status penyakit atau kondisi utamanya. Jadi di sini kita mendeskripsikan semua status penyakit, termasuk nyerinya, kemudian terhalang aktivitasnya, waktu treatmentnya itu mulai dari kapan, ada perubahan mental atau tidak, gitu ya. Jadi yang dirasakan pasien saat itu apa ya? Ini bisa secara subjektif ya, subjektif maupun objektif dari si pasiennya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah tahapannya mengukur utility ya. Di sini ada beberapa cara untuk mengukur utility dengan rating scale ya. Jadi kita mengukur antara 0 dan 1 misalnya ya. Jadi nanti responden akan memberikan nilai numerik pada objek ya. Ini menggunakan metode 0 sampai 1 ya, atau 100 begitu. Ya, kalau 0 itu artinya meninggal, kalau perfect health itu 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya dia koma selama 1 tahun, berarti dia 0,1 misalnya. Kemudian nyeri kaki gitu ya, 0,7 ya. Jadi ada poin antara 0 sampai 1 itu apa yang dia rasakan. Ya, instrumennya adalah visual analog scale ya. Jadi seperti yang ada di gambar. Yang kedua, selain rating scale tadi ada magnitude estimation ya. Ini merupakan metode psikometrik dengan skor skala rasio ya. Jadi dibandingkan dengan standar, misalnya standarnya 10. Kalau penilaiannya 50% artinya 5 ya, dari 5 dari standar ya. Kalau 20% ya berarti 2 dari standar 10 tadi ya. Jadi ada standarnya untuk kita membandingkan si kualitas hidup tadi. Selanjutnya yang ketiga adalah standar Campbell ya. Di sini pilihan ada 2 alternatif ya. Jadi yang A dan yang B. Yang A itu adalah hidup dalam kesehatan I ya. I itu adalah keadaan kesehatan kronik antara kesehatan penuh dan mati ya. Kemudian yang B ini pilihan pada terapi baru di mana outcome-nya itu tidak pasti ya. Jadi nanti mau alternatif A atau alternatif B. Tahapan berikutnya adalah pilih subjek yang akan diukur utility-nya. Ya, yang pertama adalah responden sendiri, ya, responden itu sendiri yang akan diberi pertanyaan tentang utility. Ya. Nah, siapa saja responden tersebut adalah yang pertama pasien ya. Pasien dengan penyakitnya itu kita tanyakan ya bagaimana kualitas hidupnya. Kemudian bisa juga kita menanyakan kepada healthcare profesional, kepada caregiver ya yang merawat pasien, atau orang dari populasi yang luas ya tentang utility penyakit yang akan kita teliti tadi. Kelebihan menggunakan subjek pasien ya, jadi pasien di sini akan lebih mengerti kondisi atau efek penyakit dibandingkan dengan subjek yang lain ya yang tidak mengalaminya. Lalu kalau kita memberikan kuesioner atau pertanyaan tersebut kepada healthcare profesional ya, healthcare profesional tadi lebih memahami berbagai macam penyakit gitu ya. Jadi dia mungkin bisa menjawab lebih luas gitu. Kemudian kalau kelebihan yang masyarakat luas ya, society itu viewpoint utility-nya adalah untuk society tadi ya, dari pengukurannya sebaiknya dilakukan oleh general population. Berikut kita mau membandingkan ya secara cost utility ya, menghitung utility dan menentukan
QAL wise ya. Jadi cost untuk obat A kita membandingkan obat A dan obat B. Cost untuk obat A itu 10.000 ya. Tahun dia bertahan itu 5 tahun dengan utility 0,8 ya, sehingga QAL wise-nya itu 4. Obat B ya itu dia cost-nya yaitu 20.000, kemudian tahun dia bisa survive ya itu 7 tahun dengan utility 0,5, sehingga QAL wise-nya itu 7 kali 0,5 atau 3,5 ya. Nah, di sini kalau dilihat dari analisis cost effectiveness saja, ya, dilihat dari tahun hidupnya saja, ya, ini obat A ini lebih murah, tapi tahun hidupnya lebih pendek, 5 tahun, ya. Obat B itu lebih mahal, tapi dia bisa bertahan sampai 7 tahun. Sehingga kita perlu menghitung ICER-nya, ya. Jadi selisih antara cost dibagi selisih tahunnya. Ya, 20.000 dikurangi 10.000 dibagi 7 dikurangi 5 sehingga ketemunya 5.000 per extra years of life ya. Sementara kalau kita menghitung secara cost utility ya, kita menghitung incremental cost utility analysis ya, ICUR-nya itu 20.000 dikurangi 10.000 ya. Utility-nya ini obat A, ya, obat A cost-nya 10.000, kemudian QAL wise-nya itu 4, sementara obat B itu cost-nya 20.000 dengan angka QAL wise-nya itu 3,5. Ya, jadi obat A ini lebih murah tetapi bisa menghasilkan QAL wise-nya itu 4 lebih tinggi. Jadi ya sudah, kita sebenarnya tidak perlu menghitung ISUR-nya, ya. Jadi karena yang obat A ini sudah lebih dominan, dia lebih murah, tetapi bisa menghasilkan quality adjusted life years-nya lebih tinggi ya dibanding dengan obat B. Ya. Jadi kalau misalnya lebih murah dan efektivitasnya itu lebih tinggi, kita tidak perlu menghitung incrementalnya gitu ya. Jadi itulah yang kita pilih. Sehingga di sini ya misalnya kita 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi suatu intervensi ini memberikan 3 extra life of perfect quality of life ya. Jadi 3 tahun dia bisa memberikan kesehatan yang pasien itu sehat sempurna ya, tanpa ada penurunan kualitas hidup sehingga QALY-nya adalah 3 kali 1 ya, karena kualitas hidupnya 1. Ya, sementara terapi yang lain dia bisa memberikan 3 tahun juga, tetapi kualitas hidupnya cuma setengah ya 0,5 sehingga nilai quality adjusted life years-nya itu hanya 1,5 ya 3 kali 0,5 jadi 1,5. Nah, cost utility ini kemudian nanti akan dihitung ya, dihitung dari cost per QAL wise gitu. Jadi dihitung rasionya ya, biaya per kualitas hidup ya. Jadi nanti dipilih mana yang biayanya lebih murah tetapi memberikan nilai kualitas hidup atau dalam satuan QAL wise itu yang lebih tinggi ya, biaya rendah tapi kualitas hidupnya tinggi. Oke, ini contoh berikutnya dari cost utility analysis ya. Jadi ada 2 intervensi, intervensi A dan intervensi B. Kalau intervensi A ini mencegah kematian ya dan memberikan 2 tahun of perfect health ya. Jadi utility-nya 1 ya, 2 tahun dan utility-nya 1. Cost-nya atau total biayanya adalah 5.000 US dollar. Kemudian intervensi B dia memberikan peningkatan quality of life secara signifikan ya dari 0,7 ke 0,99. Artinya dia naik 0,29 kualitas hidupnya selama 10 tahun. Dengan biayanya selama 10 tahun tadi adalah 10.000 dolar. Tahapan yang kita lakukan adalah menghitung nilai QAL wise. Jadi menentukan berapa tahun ya, berapa tahun kualitas hidupnya gitu.
Jadi dihitung dari tahun dikali utility, ya 2 dikali 1 atau 2 QALYs. Kemudian yang B itu juga kita hitung ya, 10 ya, 10 tahun dikali peningkatan kualitas hidup. 0,29 sehingga 2,9 QALYs. Nah, kemudian kita hitung rasio cost utility-nya ya. Rasio cost utility-nya itu dihitung dari cost per utility. Cost-nya yang A 5.000 per 2 ya, karena QALY-nya 2. Sehingga rasio cost utility-nya adalah 2.500 per QALY. Sementara yang intervensi B itu cost-nya 10.000 dibagi 2,9 atau 3.450 per QALY. Ya, jadi kalau dari sini bisa kita lihat bahwa intervensi A ya ini lebih cost utility karena rasio lebih kecil ya. Rasio cost per utility-nya lebih kecil. Ya, 2.500. Intervensi A ini yang terpilih. Berikut adalah contoh penelitian cost utility analysis ya. Ini judulnya The Value of New Diagnostic Test for Prostate Cancer, a Cost Utility Analysis in Early Stage of Development. Ya, jadi di sini juga menghitung cost yang dikeluarkan ya untuk terapi untuk new diagnostic testnya dan menghitung quality adjusted life years-nya ya untuk pasien kanker prostat ya. Jadi di sini hasilnya adalah a new blood-based test for prostate cancer has a significant potential to reduce the number of biopsy needed ya, resulting in reduced healthcare cost and improve patient care ya. Jadi ini dengan blood based test ini bisa menurunkan biaya ya, nantinya akan menurunkan biaya pada perawatan pasien gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk cost utility analysis. Jadi untuk pengukuran kualitas hidup ya untuk evaluasi farmakoekonomi. Dan semoga bermanfaat yang saya sampaikan serta mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di metode farmakoekonomi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.